Kita doakan Masjid Rahman punya tim media khusus sehingga nanti setiap pengajian itu direkam dan didokumentasikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Karena sekarang dunianya dunia digital. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan tertinggal. Kita akan jauh kalah dari orang-orang luar sana. Mudah-mudahan dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pembahasan kita pelan-pelan saja. Baik. Makna sakratul maut. Sakratul maut itu dari dua kata. Sakaratun dengan mautun. Itu dua-duanya itu bahasa Arab, bukan bahasa Ocu. Sakaratun sekarat kalau bahasa kitanya. Mautun maut bahasa kitanya. Nah, dua kata ini punya makna. Apa sih maknanya dari sakaratun yang kita sebutnya sekarat? Nah, kita tengok di dalam kamus. Nanti kita tengok dalam Al-Quran apa maknanya sakaratul maut. Dan di Al-Quran disebutkan beberapa kali kata sakarat itu, di hadis pun disebutkan. Jadi sakaratun dari kata sakaro. Sakaro maknanya manis. Gula di dalam bahasa Arab disebut dengan sukar. Bukan sukar bahasa kita ya Bapak Ibu. Kalau sukar bahasa kita artinya sulit. Kalau sukarun, Bapak Ibu pergi ke Mekah misalnya, membeli gula. Fi sukar, ada gula. Maka sukar itu dalam bahasa Arab artinya gula. Gula itu maknanya manis. Maka ada orang yang menghadapi sakratul maut itu dengan manis. Jadi kita yang beramal tak perlu takut. Yang penting kita dapat melakukan amal-amal kebaikan. Maka disebut dengan sakaratul maut, sukar. Ada makna lain dari kata sukar itu, yaitu maknanya kepayahan. Ini makna yang kedua, inilah yang dialami oleh orang-orang tak beriman, orang-orang zalim, kepayahan. Orang yang menghadapi sakarat itu orang yang payah, sulit. Payahnya seperti apa? Payahnya dadanya itu seakan-akan tertekan. Makanya dia payah. Payah, sulit dalam mengucapkan kata-kata. Kalau kita tengok, kenapa orang ini payah dia? Berarti dia sedang mendapatkan sekaratnya itu yang bermakna payah. Tapi kenapa orang ini mudah rohnya itu keluar? Karena orang itu mendapatkan kemudahan, manis dia menghadapinya. Makanya orang itu tersenyum, orang itu tidak gelisah, orang itu merasa bahagia karena mendapatkan kemanisan-kemanisan saat berpindah dari alam dunia menuju alam barzah. Itu makna sakaratul maut, sakarat. Kita tengok di Al-Quran maknanya Bapak Ibu yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun. Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kami akan dikaburkan. Jadi makna sakarat di sini adalah pandangan mata dikaburkan. Kabur tidak jelas sehingga sulit bagi dia untuk melangkah ke alam selanjutnya. Sulit atau kabur di sini, dia tak nampak oleh dia kenikmatan-kenikmatan yang akan ditempuh setelah meninggalkan dunia ini. Bagi orang beriman, dia sudah tampak oleh dia dengan jelas bahwa nanti kemana akan dibawa, diletakkan di mana, bersama siapa, keadaannya bagaimana. Tetapi orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, kata Allah, sesungguhnya pandangan kami yang dikaburkan
bahkan kami adalah kaum yang tersihir. Seakan-akan mereka itu tersihir sehingga gelap bagi dia untuk menyongsong kehidupan yang kekal abadi tersebut. Arti ini makna di antara makna kata sakarat. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, la umruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun. Allah berfirman, demi umurmu hai Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Ada sebut mabuk. Mabuk ini juga bermakna kesulitan. Orang mabuk kalau dia tegak itu tak lurus. Sulit sekali dia tegak lurus seperti tegaknya orang-orang yang sadar. Fi sakratihim ya'mahun, demi melampiaskan hawa nafsu mereka. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan kata sukara. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Pada hari kamu melihat guncangan itu, yaitu nanti ketika akan kiamat, itu terjadi guncangan yang dahsyat, guncangan yang hebat. Saat itu semua perempuan yang menyusui melupakan anak yang disusuinya. Saat itu perempuan yang menyusui anaknya atau wanita-wanita yang sedang hamil langsung lahir ketika itu. Saking dahsyatnya fenomena sebelum kiamat. Setiap perempuan yang hamil akan keguguran atau lahir kandungannya, dan kamu melihat manusia mabuk. Berarti kata mabuk ini kata sukaro tadi. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah sungguh sangat keras. Ini azab Allah ketika dunia ini akan berakhir, ketika akan terjadi kiamat. Allah samakan kata orang yang akan meninggal itu dengan kata sekarat. Sekarat tadi. Artinya apa? Memang ada orang yang kepayahan seperti orang mabuk, seperti orang terombang-ambing ketika akan meninggalkan dunia ini. Jelas Bapak Ibu? Nanti ketika orang tanya, apa maknanya sakratul maut? Dapat kita jawab, sakratul maut itu dari kata sekarat dan maut. Apa artinya sekarat? Sekarat itu bisa bermakna payah, bisa bermakna manis, bisa bermakna mabuk, bisa bermakna tekanan. Makna yang keempat ini yang sering kita jumpai. Karena ketika Rasulullah SAW akan meninggal, beliau membaca satu doa agar dimudahkan untuk sakratul maut ini. Doanya ini mohon disimak baik Bapak Ibu. Kalau bisa kita baca ketika kita selesai surat ataupun di mana saja. Riwayat dari Aisyah, an Aisyah annaha qalat, berkata, "Ra'aitu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti, di detik-detik sebelum beliau meninggal." Ini maknanya Rasulullah berada di dekat Aisyah. Ada yang mengatakan di pangkuan Aisyah. Wa indahu qadahun fihi ma'un. Di sisi Nabi itu ada bejana yang berisi air. Ini Nabi terbaring sakit sekarat, di sampingnya ada bejana yang berisi air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi. Lalu kemudian Rasul memasukkan tangannya ke bejana itu. Kira-kira untuk apa? Kenapa beliau masukkan tangannya ke bejana itu? Salah satu cara, maka judul buku ini agar mudah sakratul maut. Salah satu cara untuk memudahkan orang dalam sakratul maut itu diwudukan atau dibasuh mukanya. Misalnya kita nengok nanti Bapak Ibu, ini orang ini kok sulit betul ya, kok payah sekali dia untuk melewati proses sakratul maut ini. Apa yang dapat kita lakukan? Apa usaha kita?
Karena dalam buku ini banyak nanti usaha-usaha atau upaya-upaya yang dapat kita lakukan atau orang yang di samping kita lakukan untuk kita. Ada beberapa amalan. Salah satunya adalah Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam ember tadi, summa yamsahu wajhahu bil ma'. Lalu kemudian beliau usapkan tangan yang basah itu ke wajahnya. Ini bermakna supaya dia sadar. Karena tadi seperti orang yang mabuk, orang yang tak sadarkan diri, orang yang kepayahan. Kalau kita biasanya Bapak Ibu, kalau kita kesulitan, kalau kita kepayahan, kalau kita lelah, yang kita lakukan ambil air, kita cuci muka kita. Supaya apa? Supaya tampak segar lagi. Kalau orang tu lelah, habis bekerja dan sebagainya, dibawa mandi, dia akan segar lagi. Makanya sekali dalam sehari itu setidaknya orang itu membasuh wajahnya sebanyak 5 kali. Untuk apa sebenarnya itu? Untuk menyegarkan. Tadi kita berwudu, kita cuci wajah kita segar lagi. Tadi ngantuk betul. Jadi kalau dah ngantuk pagi ini, ambil wudu, insya Allah segar. Kalau ada yang tertunduk-tunduk, buat wudu, akan segar lagi. Pernah tak kita dengar satu hadis? Ketika engkau marah, maka bawalah duduk. Tapi tak mampu juga menahan marah, ambillah wudu, berwudu. Karena marah itu dilambangkan seperti api, air itu memadamkan api. Membuat apa? Membuat kita segar kembali. Karena tak terkontrol diri kita. Sehingga kita berwudu, sehingga kita solat, itu dapat menyegarkan kembali. Maka Rasulullah SAW yamsahul wajahu bil ma', dibasuhkannya, diusapkannya air tadi ke mukanya, kemudian beliau sadarkan lagi. Sebelumnya beliau merasakan kesulitan yang dialami beliau ini karena memikirkan umatnya. Itu ada riwayatnya Bapak Ibu. Lalu setelah Rasulullah sadar kembali, beliau membaca doa. Doa inilah yang kalau bisa kita baca terus, yaitu Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Saya ulang lagi, Allahumma, ya Allah, a'inni. Apa artinya a'inni? Bantulah hamba. Ala, atas sakarat kepayahan maut ini. Itulah dibacakan oleh Nabi. Saya ulang lagi, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Dapat dipahami, dapat didengar Bapak Ibu? InsyaAllah kalau lupa nanti tolong Cak Gus ingatkan saya, nanti saya kirimkan doa ini ke WhatsApp. Tahu ibu-ibu, terkadang kita memang ini Bapak Ibu, kalau tak melihat itu susah menangkap. Karena kalau mendengar itu kadang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kadang tak masuk dia, terpental. Ya karena wajar saja kan. Ya sekarang umur saya tak muda lagi Ustaz, sulit menangkap, apalagi melalui pendengaran. InsyaAllah nanti akan kita tuliskan. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Biasanya doa ini kita baca Bapak Ibu, kita minta kepada Allah dalam beribadah. Apa contoh doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa zikrika, untuk mengingatmu. Zikir itu artinya mengingat. Bapak Ibu bisa tidak berzikir di tengah jalan menuju rumah? Ya bisa. Yang penting ingat. Bapak Ibu bisa tidak berzikir ketika bekerja di kebun? Ya bisa. Bisa tidak berzikir ketika kita membawa kendaraan? Ya bisa. Karena zikir itu tidak melepaskan pikiran kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bapak yang tertunduk, yang pagi ini agak ngantuk, itu dia berzikir. Bisa jadi ketika dia di mana saja,
Ala zikrika, bantulah hamba ya Allah untuk mengingatmu. Wa ala syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu. Wa ala husni ibadatika, untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi 3 ini kita perlu minta tolong kepada Allah. Minta tolong agar senantiasa kita dimudahkan untuk mengingatnya, minta tolong agar dimudahkan untuk selalu bersyukur, dimudahkan agar diperbaiki ibadah kita. Mudah-mudahan Allah berikan itu kepada kita sehingga kita dapat istiqamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kembali ke doa tadi. Allahumma a'inni ala zikrika. Itu yang doa. Konsentrasi. Biasanya pagi ini kan ngantuk, apalagi masih Syawal ini Pak. Kue raya masih banyak. Konsentrasi. Saya ulang lagi. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Mungkin yang agak asing a'inni itu saja. Selebihnya sama. Allahumma ya Allah a'inni, bantulah saya. Kalau ramai-ramai, a'inna, bantulah kami. Nanti imam perlu juga baca doa ini supaya seluruh jamaah itu atau kita semua diberi kemudahan untuk menghadapi proses sakaratul maut. Ala sakaratil maut. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, nanti kita ulang lagi doa ini. Nah, itu makna sakarat secara bahasa. Adapun makna sakarat secara istilah, nah apa maknanya secara istilah? Yaitu ketakutan hati seakan membuatnya pingsan dan hilangnya akal. Ini makna sakarat itu secara istilah. Tentu istilah ini bagi orang yang tidak beramal. Maka tadi di awal saya katakan, perlu tidak kita takut mati itu? Tidak. Takut tidak mati Bapak Ibu? Takut atau tidak? Karena semua orang mengalaminya. Siapapun mengalami. Yang kita takut itu orang mengalami, kita jangan sampai juga mengalami. Baru kita takut. Orang meninggal tabrakan misalnya, kan ngeri, kita nengoknya takut. Kita jangan sampai seperti itu. Kita berdoa agar terhindar. Tapi kalau yang namanya kematian itu sudah pasti. Yang kita khawatirkan itu adalah nanti seperti apa ya akhir dari kehidupan saya. Nanti setelah saya meninggal itu seperti apa? Itu yang kita khawatirkan. Setelah kematian tadi, setelah kita berpindah dari kehidupan dunia ini menuju kehidupan yang kekal abadi, khalidina fiha abada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah makna daripada sakarat. Adapun mati itu maknanya yaitu terputus. Itu makna mati, terputus. Terputus dari kehidupan dunia, kehidupan selanjutnya. Makanya orang yang di alam barzah itu tak disebut mati. Mati itu kita berputus, terputus dari kehidupan dunia ini. Kita tidak di dunia ini lagi. Kita berpindah ke alam yang keempat, alam barzah. Di alam barzah kita hidup atau mati? Hidup, tak disebut mati. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam. Manusia ketika di dunia ini seperti orang yang tidur. Wa idza matu, apabila mereka mati, yaitu terputus dari dunia ini, intabahu, baru mereka sadarkan diri. Oh, ternyata saya ini hanya berpindah saja. Oh, ternyata saya ini hanya beralih saja. Disitulah manusia baru tersadarkan. Ketika mereka berada di alam barzakh, baru mereka tersadarkan. Inilah yang diucapkan oleh orang-orang kafir, orang-orang tak beriman. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal soliha inna muqinun.
Itu banyak sekali ayat seperti itu. Ini ucapan siapa? Ini ucapan orang-orang yang tak beriman. Ya Allah Tuhan kami sudah melihat. Kalau dia melihat berarti hidup. Kami sudah mendengar. Berarti kalau mendengar dia hidup. Farji'na ya Allah. Tolonglah kembalikan kami ke dunia. Ya Allah, hidupkan kami kembali lagi. Untuk apa? Na'mal salihah, untuk beramal soleh. Jadi ternyata permintaan kita nanti, permintaan orang-orang yang tak beramal itu nanti di akhirat atau di alam barzakh, na'mal salihah, kembalikan kami ke dunia agar kami dapat beramal baik. Mana itu permintaan? Alhamdulillah Bapak Ibu masih istiqomah. Karena kalau kita tengok orang yang istiqomah di masjid itu aja orangnya. Tengoklah. Tahun kemarin jumlahnya segini juga. Nanti pas Ramadan ramai. Apakah ibadah itu di Ramadan saja? Tidak. Sampai nanti bulan Sya'ban, ini dia orang ini. Kecuali sudah ada yang pamit duluan. Kalau enggak ustadznya pamit, jamaahnya yang pamit. Itu aja cuman bedanya. Kalau tidak, kalau masih diberi umur yang panjang, inilah orang. Alhamdulillah, inilah yang membuat kita berbahagia, kita mampu istiqomah walaupun sedikit. Karena yang sedikit inilah yang kita kumpulkan. Zikir ibu sedikit, majlisnya ikut sedikit, solatnya sedikit, sedekahnya sedikit, tilawahnya sedikit, akhirnya menjadi banyak juga. Inilah yang menolong. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi sakarat artinya payah, susah, mabuk dan manis. Kemudian maut artinya terputus dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Dalil tentang kematian ini, suratul maut ini banyak sekali. Salah satu yang kita baca adalah surat Qaf ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajaat sakratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut itu dengan benar sebenar-benarnya, itulah yang kamu lari daripadanya. Lari daripadanya bermakna ketika orang diajak untuk bicara tentang kematian, itu orang banyak tak suka. Banyak sekali orang tak suka. Ustaz bicara mati. Kami masih panjang lagi umurnya Ustaz. Ustaz itu bicara tentang alam-alam akhirat. Alam dunia aja belum selesai lagi. Jadi apa maknanya kita bicara tentang kematian? Apakah kita akan mati setelah itu? Tidak, bukan itu maknanya. Kita mempelajari bahwa itulah nanti yang akan kita lalui setelah kehidupan di dunia ini. Maka banyak manusia yang lari daripadanya. Qul, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafirru, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, dia pasti akan datang kepadamu. Makanya pengajian kita ini kita sebut Bapak Ibu untuk mengingatkan. Mana tahu karena satu pekan itu kita disibukkan dengan aktivitas yang begitu banyak, diingatkanlah satu pengajian bahwasanya kita akan menghadapi namanya kematian. Ini sebagai pengeremnya agar kita dapat mengingat tentang kehidupan yang kekal abadi tersebut. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian ini berbicara tentang malaikat maut, malaikat mencabut nyawa. Sehari berapa kali malaikat maut itu mendatangi manusia? Sebenarnya kita ini dipantau enggak sama malaikat maut? Dipantau berapa kali? 70 kali. Masya Allah. Apa kata disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi? Innal malaikatal mauti la yanzuru, sesungguhnya malaikat maut itu menengok wajah kalian kulla yaumin, satu hari, sab'ina marratan, 70 kali. Dia berputar-putar Pak lagi. Tengok. Ini dia katanya. Ini belum lagi nampak ya.
sekali. Datang pula dia ke Cak Gus. Ini belum juga lagi. Tengoknya wajah ustaznya kan. Ini kalau cepat kita ambil, siapa nanti yang menyampaikan pengajian? 70 kali, Pak. Ini para ulama hampir setiap buku-buku mereka membahas tentang ini. Buku yang tebal membahas adalah buku Imam Al-Qurtubi, At-Tadhkirah. 70 kali dia berkeliling nih, ibarat kalau kita umpamakan seperti supir oplet yang menunggu penumpang. Ini tengoknya wajah itu. Siapa yang ikut? Jadi kalau belum sampai waktunya, belum diambil. Tapi ditengoknya. Jadi 70 kalilah malaikat itu reuni dengan kita. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, kata Imam Al-Qurtubi, waja'akumun nadhir. Sebelum malaikat itu mengambil ruhnya orang tadi, sebelum menghadapi proses sakratul maut itu, malaikat maut itu mengutus timnya. Pernah dengar, Pak? Bukan tim ses. Ada ajudannya sebelum malaikat maut itu datang kepada kita. Makanya proses itu saya sebut panjang tadi. Malaikat maut itu hanya mencabut saja. Dah sampai waktunya, dah. Nah, kata malaikat maut ketika mencabut nyawa orang itu, bukankah sudah sampai kepada kalian utusanku? Maka orang itu menjawab, ini dialog terjadi, saya kutip dalam buku ini. Bukankah telah sampai? Apa tandanya? Wajah akumun nazir, ada peringatan. Peringatan salah satunya adalah ini rambut berubah menjadi putih. Saya kalau berkaca, Pak, dulu cuma 2 helai, sekarang tinggal 5. Berarti sudah 5 peringatan utusan malaikat maut datang kepada saya. Karena tak mungkin orang yang sudah bertumbuh uban itu tak mungkin muda lagi. Tengoklah kepala masing-masing. Ini dah berapa banyak ini. Kalau kami yang tak putih-putih ini macam mana, Ustaz? Nanti ada tanda lain. Tanda yang pertama, wajah akumun nazir, datang peringatan itu putihnya rambut. Maka saya berpikir mungkin dari sinilah kenapa Rasul melarang untuk mengecat rambut warna putih, mengecat rambut yang putih. Umur 71 tahun, dah putih semua. Dicat rambutnya seakan umur 17 tahun. Nampak muda, Pak. Kalau bapak-bapak yang pakai kumis dah putih, jenggot dah putih, dicatnya itu macam muda lagi. Kenapa dilarang untuk menyetrika wajah? Ini bagi ibu-ibu. Ini sudah keriput, disetrika, umur 61 macam 16 lagi. Kuncang nampak muda. Kalau orang muda itu pikirannya apa? Umur pasti panjang. Tanyalah, betul enggak? Ada muda-muda ni, tapi kalau umurnya sudah 60, tak mungkin dia mikir lagi 60 tahun yang akan datang. Maka kata malaikat itu, utusan aku yang pertama adalah ini rambut yang di kepala sudah mulai memutih. Mengapa manusia itu tidak mengambil pelajaran? Harusnya kalau kita amati baik-baik, kita tengok, oh iya, rambut saya mulai putih satu persatu. Ini pertanda saya sudah mulai menginjak usia senja. Semakin senja bukan berarti semakin kuat. Pasti akan berakhir dengan yang namanya kematian. Itu satu. Tanda yang lain kata para ulama, dulu Allah beri kekuatan pada tulangnya. Kuat sekali. Mampu mengangkat beras 200 kilo. Mampu mengangkat beban itu puluhan kilo. Tapi ketika berumur 60 tahun, tenaga itu mulai berkurang, Pak. Padahal tulang itu masih tulang yang lama kan? Ada bertukar tulangnya. Ada bertukar ibu-ibu tulangnya. Enggak. Tulang yang dulu juga. Tapi yang hilang itu adalah kekuatannya. Saya sering melihat orang solat, Bapak Ibu. Ini sudah tua sekali, Bapak. Udah begini, dah gemetar tangannya. Kenapa gemetar tangannya? Karena kekuatan yang ada pada tulang itu sudah mulai melemah. Maka manusia itu semakin hari itu semakin melemah. Nanti tengok di Al-Quran, dulu kami jadikan kalian itu lemah, anak kecil. Kemudian menjadi tumbuh dewasa, wa ba'da quwwatin
wa ba'da dha'fi quwwatan. Setelah lemah itu jadi kuat. Kuat berumur 20 sampai umur 40 tahun. Summa ba'da quwwatin dha'fa wa syaiba. Setelah kalian kuat itu, kalian akan lemah kembali dan tubuhnya uban di kepala. Nah, kalau sudah masuk proses lemah yang kedua ini, itu tak akan ada lagi kuat. Tak akan ada lagi tenaga yang prima seperti di usia 20 sampai umur 40. Itu salah satu utusan-utusan malaikat kepada orang-orang yang memahaminya. Lemahnya kekuatan pada diri dia tadi. Kekuatan mata. Dulu ketika usia 20 sampai 40 tahan bergadang, Pak. Ini mata ni kuat sekali. Tahan bergadang. Tapi kalau sudah umur 60 bawaannya apa? Mengantuk aja. Jadi makanya saya melihat kalau ada orang-orang tua kami ikut pengajian dia mengantuk, itu enggak apa-apa, biarkan aja. Karena tak bisa dipaksa lagi, Pak. Sudah berusaha ini tahan mata itu rasanya, tapi tetap saja terpejam. Apa maknanya? Sampai nanti terpejam selamanya. Hebat kan orang beriman itu. Jadi di situ dia bisa tahu, oh iya, tenaga saya sudah mulai melemah, rambut saya sudah mulai putih, kekuatan mata saya sudah mulai berkurang. Padahal mata itu tetap mata yang dulu juga. Kaki saya sudah mulai melemah, kemudian tak kuat lagi berjalan jauh. Padahal kaki itu kaki yang dulu itu juga. Ini bermakna bahwasanya itulah tanda utusan-utusan malaikat maut itu datang kepadanya. Setelah semua itu mulai melemah, maka orang itu akan berangsur menuju kehidupan alam barzakh. Memang Bapak Ibu, kematian itu tak memandang umur. Orang muda meninggal, orang tua meninggal, orang setengah baya meninggal. Yang dapat kita pelajari adalah proses yang lambat itu. Proses usia kecil seperti ini, remaja seperti ini, tua seperti ini. Itu yang dapat kita pelajari. Pelajaran itulah yang dapat kita ambil hikmahnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti dipikirkan oleh orang beriman. Bahwasanya saya akan melalui proses yang namanya sakratul maut nanti. Dan proses itu didahului dengan berkurangnya kekuatan tenaga yang berada di dalam diri saya ini. Gimana? Berat atau sulit pembahasan kita pagi ini? Pembahasan ringan ya Pak Ibu ya. Karena kata para ulama, kafabil mauti kafal mauta wa'izo. Cukuplah kematian itu yang menjadikan pelajaran bagi sekalian. Menjadikan pelajaran ketika ada orang meninggal. Beberapa waktu yang lalu yang terjadi di Kubang, di satu sisi sedih karena ahli keluarga pasti meninggal, tapi bisa jadi itu adalah kebaikan Bapak Ibu. Kenapa saya sebut kebaikan? Allah ambil seseorang setelah melakukan amal kebaikan. Buat baik selama bulan suci Ramadan, bisa jadi dia sudah khatam Al-Quran, mungkin iktikafnya tak tinggal, mungkin puasanya puasa terbaik, sedekahnya sedekah terbaik. Allah ingin bertemu dengan orang itu dalam keadaan bersih. Dan kita pun ingin demikian. Kita ingin dipanggil oleh Allah nanti dalam keadaan bersih dan terbaik. Kalau bisa kita meninggalnya di tanah suci. Kalau bisa kita meninggalnya setelah berbuat amal baik. Misalnya kita solat, sujud terakhir, di sujud terakhir itu kita meninggal. Oh, luar biasa itu Bapak Ibu. Ada ustaz kita berangkat umroh sampai di sana meninggal. Ada jemaah kita berangkat haji sampai di sana meninggal. Oh, luar biasa sekali. Maka sebenarnya ada rasa iri dalam diri kita. Ya Allah, berilah kami kemudahan dalam beramal, dan tutup usia kami ini penutupan yang baik, dan tutuplah, panggillah kami setelah melakukan amal kebaikan. Nanti kita bahas pembahasan ini di satu hadis. Hadis ini luas sekali maknanya. Kata Rasulullah, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah pakai orang itu.
Dalam riwayat lain, Allah beri bekal. Idza aradallahu bi 'abdin khairan asalahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, diberinya bekal. Sahabat bertanya, apa bekalnya ya Allah? Bekalnya yaftahu lahu amalan salihan qabla mautih. Orang itu dibukakan untuk beramal saleh sebelum meninggal. Dibukakan. Dulu tertutup, susah untuk beramal. Tapi masuk umur 40, umur 50, umur 60, senang hati dia beramal. Berarti dibukakan itu. Masuk umur 50, senang hati dia untuk baca Quran. Berarti sedang dibukakan. Dan bapak ibu yang mau duduk di masjid, menghabiskan waktunya sampai 1 jam ini, itu salah satu pertanda Allah sedang bukakan. Maka mudah-mudahan terus terbuka untuk dapat beramal soleh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan apakah semua orang dibukakan? Tidak. Tidak semua orang dibukakan. Maka itu, oleh karena itu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, ya Allah bukakanlah untuk kami agar kami dapat terus beramal soleh. Mudahkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban-Mu. Ya Allah, Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati wa sa'adah wa la takhtim alaina bi su'il khatimati wasyaqawah. Jangan Engkau tutup usia kami ini dengan penutupan yang baik dan penutupan yang buruk. Tutuplah dengan penutupan yang baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, inilah kajian perdana kita setelah Ramadan. Mudah-mudahan dapat memberi semangat bagi kita, dapat memberi motivasi untuk kita agar terus kita meningkatkan amal soleh kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Sebagai penutup, satu ayat Allah berfirman, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apa makna ayat ini? Sesungguhnya kehidupan orang beriman itu dari satu amal ke amal yang lain. Fa iza faragta, apabila kamu selesai mensatukan satu amal, fansab, maka lakukanlah amal yang lain. Ramadan kemarin kita amalnya meningkat tinggi, drastis. Habis Ramadan kita berpindah lagi ke amal yang sama, solat lagi, puasa lagi, baca Quran lagi, ikut majlis lagi, sampai nanti Ramadan kita tingkatkan lagi amal. Habis Ramadan begitu lagi. Habis ini kita kan ibadah lagi. Bapak ibu pergi bekerja, itu ibadah. Bapak ibu masak di rumah, itu juga ibadah. Satu tempat ke tempat yang lain tak lepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Inilah mukadimah perdana kajian tentang seri perjalanan akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Baik. Ya, baik. Waktu syuruk dan salat isyraq. Ya. Kapan sih kita melakukan waktu syuruk dan salat setelah syuruk itu? Itu jaraknya 15 menit setelah tanda itu berbunyi. Jadi kalau sebelum itu belum ada solat ya ibu-ibu. Kalau ada yang solat nanti misalnya bunyi detet, langsung solat dia, itu belum ada waktu solat. Maka untuk memudahkan kita, bagaimana tandanya? Disamakan dengan waktu maghrib. Maghrib berapa sekarang? 18.18. Berarti isyraq itu masuk jam 6.18. Paling sedikit itu 12 menit setelah waktu berbunyi. Tadi berapa bunyinya? 6.04 tambah 12. Berarti 16. Berarti paling cepat kita solat nanti setelah ini adalah jam 6 lewat berapa? 16. Kalau mau lebih aman, ikuti waktu maghribnya. Berarti jam 6 lewat 18. Jadi kalau solat sebelum itu solat apa namanya?
Ada satu hadis Bapak Ibu, nanti bisa ditanyakan kepada Dr. Mawardi karena beliau dalam hal ini lebih memahami. Itu namanya solat di dua tanduk setan. Qarnain, syayatin, dua tanduk setan. Kapan waktu dua tanduk setan itu? Ketika matahari akan tenggelam dan ketika matahari akan terbit. Maka lewatkan sedikit. Kalau orang dulu diambilnya tongkat, nah seginilah kira-kira panjangnya, ditegakkannya di di tanah, ditembak sama matahari. Kalau sama panjang itu tongkat dengan bayang-bayangannya apa tidak masuk. Itu tandanya dulu. Karena dulu belum ada jam. Jadi patokannya apa? Ya matahari atau bulan. Nah, oleh karena itu supaya kita tidak keliru dalam memahami ini, karena saya tengok semangat kita untuk beribadah itu tinggi sekali. Saya yakin ibu-ibu itu bukan berarti dia ingin macam-macam, tidak. Atau kita sebenarnya ingin bersegera. Fa iza faragta fansub, dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Tapi ini perlu ilmu agar kita tidak salah dalam beramal. Mungkin itu Cak Gus, yaitu nanti ibu-ibu atau kita semua bapak-bapak patokannya jam. Ini dah sedikit lagi, 2 menit lagi. Baik, ada yang lain? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Alam barzah, baik. Ya, baik. 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 Anak soleh. Amal orang tuanya. Baik. Baik. Menanggapi orang lagi sabar. Baik. 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 Pertanyaan yang pertama, tadi mati itu artinya putus. Putus, kitanya yang putus dari dunia. Kita tak bisa beramal lagi. Karena kita sudah pindah ke alam barzah. Lalu saya punya anak. Anak itu anak yang baik. Yang baik itu sholat, puasa. Kemudian dia punya harta. Lalu hartanya itu disedekahkan sebagiannya atas nama orang tuanya. Apakah itu sampai atau tidak? Itu ya Pak ya. Riwayat Imam Al-Baihaqi ya, dalam buku ini ada. Apa kata Rasulullah? Al-maitu fil qabri illa kal gharikil mutaghawwith. Seorang mayit yang berada di alam kubur seperti orang tenggelam yang meminta tolong. Kepada siapa? Kepada 4. Yantaziru da'watan, menunggu doa, sedekah dan bacaan-bacaan kepada orang yang 4 ini. Yang ditunggunya apa? Doanya, sedekahnya, baca-bacaannya dan istighfarnya. 4 yang ditunggu dari 4 orang. Yang pertama, min abin, dari ayah. Berarti ayahnya yang berdoa, ayahnya yang bersedekah, ayah yang beristighfar, ayahnya yang membacakan bacaan Al-Quran, dikirimkan kepada anaknya. Au umin, dari ibu, ibunya yang berdoa, ibunya yang bersedekah. Berarti untuk siapa? Untuk anak yang sudah meninggal, atau untuk ayahnya yang sudah meninggal ke atas. Au ibnin, atau anak. Kalau anak berarti untuk orang tuanya, ayah, datuk. Masuk Pak. Ini doa cucu itu jangan dibedakan dengan doa anak. Karena cucu itu disebut juga dengan anak. Ketika Nabi Yakub dan keturunannya mendoakan Nabi Ibrahim, disebut bapak mereka. Bapak-bapak kami. Artinya
nyambung ke atas. Ini dari anak. Yang keempat ausodikin atau dari kawan. Jadi 4 inilah, dari ayah untuk anak, dari ibu untuk anak, dari anak untuk ayah dan datuknya. Makanya kalau kirim doa kita, ya Allah ampunkanlah orang tua saya, Allah maghfir li walidayya, ampunkanlah orang tua saya dan datuk saya. Kalau bisa sebut namanya. Nenek saya. Ini dari anak ini. Ausodikin dari kawan. Kawan ini siapa? Ini bapak ibu berteman ini. Satu RT, satu RW. Meninggallah, ikut kajian SKM, sosial kematian masyarakat. Lalu berdoa bersama-sama. Ada dalilnya? Ini ada dalilnya. Riwayat Imam Al-Baihaqi tadi. Jadi 4 kelompok inilah Pak. Kalau orang bilang tak ada itu yang 4 itu Ustaz. Bukan tak ada, dia tak baca. Itu problemnya, dia tak membaca. Kemudian, apakah doa itu sampai atau tidak? Bapak Ibu yang berbahagia, Allah katakan, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kalau Allah sudah perintahkan untuk mendoakan orang beriman, mengapa kita pertanyakan lagi sampai tak sampai? Itu kan perintah Allah. Betul tak Bapak Ibu? Sampai tak sampai di urusan kita atau urusan Allah? Bapak Ibu ngirim barang ke keluarga di satu tempat, datang ke jasa pengiriman barang, kirimlah barang Al-Quran. Kita tanya lagi enggak, ini sampai enggak barang nih? Kita tanya begitu? Enggak kan? Pak, saya ngirim barang ya ke anak saya. Mana alamatnya Bu? Ini alamatnya, tulis satu persatu. Kalau bapak tanya, ibu tanya lagi, saya ragu nih Pak, sampai itu enggak nih? Kau tak percaya, pergilah kata dia. Akan diusirnya kita tuh. Jadi tugas kita adalah menitipkan barang tadi. Nah sekarang doa kita itu kita titipkan ke siapa? Karena kepada Allah kita meminta. Itu satu hadis, satu ayat. Hadis. Apa kata Rasulullah? Doakanlah orang sudah meninggal. Allah maghfir lahu, laki-laki, warhamhu, rahmatilah dia, wa'afihi, maafkanlah dia. Itu laki-laki. Untuk perempuan, Allah maghfir laha, ya Allah ampunkanlah ibu kami itu, warhamha, rahmatilah dia ibu kami, nenek kami, wa'fu anha, maafkanlah. Kalaulah doa itu tidak disampaikan Allah, untuk apa ada ayat tadi Bapak Ibu? Untuk apa ada hadis doa orang meninggal? Untuk apa? Kalau tak sampai, kira-kira untuk apa maknanya doa tadi itu? Kalau begitu, kalau diyakini tak sampai, karena ada orang Pak bilang begitu, tak ada doa-doa itu tak sampai itu. Apa buktinya? Kalau mau bukti ya pergi Bapak dulu. Kan tak semua bisa dibuktikan dengan ilmiah. Itu bukti dengan keyakinan. Kalau tak sampai, buat apa kita berdoa? Buat apa kita habis sholat ini berdoa? Nabi itu buat apa dia berdoa kalau tak disampaikan? Emang Nabi bisa menyampaikan doa? Nabi itu juga minta kepada Allah. Orang soleh juga minta kepada Allah. Kita juga minta kepada Allah. Jelas Bapak Ibu? Yakin? Sampai? Yakin. Tapi bukan kita yang menyampaikan. Ini yang kalau dibilang begini, pasti sampai doa itu. Saya yang menyampaikan. Enggak begitu. Saya doa ini Allah yang menyampaikan. Saya minta kepada Rabb semesta alam ini yang menguasai hari kemudian, Maliki Yaumiddin, yang menguasai alam semesta, yang menerima amal, yang menolak amal. Saya minta kepada Dia. Bahkan sedekah kita itu pun yang menerima siapa? Allah juga. Kita tahu enggak sedekah kita diterima atau tidak? Enggak tahu. Yang penting kita berbuat. Allah perintahkan bersedekah, kita bersedekah. Solat kita ini jamin Allah terima. Wallahu a'lam. Yang penting kita solat, kita kerjakan perintah Allah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Solatlah bayar zakat. Itu satu Pak. Kalau kita rincikan dalil-dalil yang lain banyak sekali. Saya ambil 2 itu saja. Al-Quran 1, hadis 1. Oke, baik. Yang kedua tentang apa tadi?
menghadapi sakratul maut. Bagaimana cara kita untuk menentukannya? Ini benar ini. Terkadang banyak kita yang tak tahu ini tanda-tanda kematian atau belum ini. Tanda medisnya kakinya mulai sejuk. Itu tanda medis. Kenapa kakinya sejuk? Aliran darah tak berputar normal. Karena jantung sudah mulai melemah. Nah, kita kalau yang tak di medis, kita bisa melihat dari tarikan nafasnya. Karena orang akan meninggal itu dadanya mulai sesak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wal tafatis saqu bisaq, dua betis itu mulai bertaut. Dua betis mulai bertaut maknanya bagian kaki itu mulai mati. Tanda mati sudah mulai dingin. Kemudian matanya sudah mulai menatap ke satu arah. Menatap, tatapannya itu tatapan seakan-akan dia melihat sesuatu. Itu tanda yang dapat kita ketahui. Kalau dia di rumah sakit, maka nanti ada tanda detak jantungnya itu yang awalnya itu kencang, dia mulai. Nah, ketika dia mulai melemah itu, disitulah kita mulai mentalkinkan. Atau kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang sebelum nyawa sampai di gor-gor. Nah, tandanya ada bunyi di kerongkongannya, seperti orang mendengkur. Ada yang tanda itu keras, ada yang sedikit. Nah, itu yang dapat kita ketahui. Kalau orang yang pingsan itu memang sulit, Pak. Orang pingsan kan tak tahu kita. Maka tanda medis tadilah yang dapat kita ketahui. Atau orang meninggalnya mendadak misalnya, kecelakaan, tak dapat kita ketahui itu. Nah, ini yang dapat kita pelajari. Orang meninggalnya normal, kemudian terbaring, kemudian sakit melemah. Disitulah kita bisa mentalkinkan orang tadi. Nah, dalam buku ini kan judulnya Agar Mudah Sakratul Maut, ada 7 amalan untuk memudahkan sakratul maut. 128. Nah, ini amalan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, membaca kalimat tauhid. La ilaha illallah. Itu terus yang kita perdengarkan ke calon si mayit tadi. Tapi betul-betul tengok juga, Pak. Ini orang masih lama lagi nampaknya dia dibacakan itu. Kan bisa kita tengok itu kan. Sakitnya cuma sakit perut, sakit dada. Datang bapak ini nampak aku, bapak dah dekat mau mati nih, kata dia. Talkinkannya bisa marah kita. Jadi kita bisa pandai-pandai juga melihatnya. Ustaz tu kemarin ngajarkan, kata dia kan, dicari saya nanti. Itu la ilaha illallah. Ada lagi ucapan yang lain, la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Ini pernah saya praktekkan, Pak. Pernah saya praktekkan. Nenek istri saya itu berumur 90 tahun. Jadi sakit itu lemah. Ketika dia di akhir-akhir hayatnya, dia terpejam aja matanya. Tapi seperti orang gelisah sambil memegang ujung kainnya. Aku tengok ini tampaknya nih tak lama lagi nenek ini. Saya bisikkan ke telinganya. Saat dia gelisah itu, langsung dia terhenti. Berarti masih merespon. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbul arsil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsil azim. Terus saya bacakan itu, terhenti dia. Saya tengok begini dia. Itu tandanya tuh. Dia gelisah saja. Bicara nggak bisa lagi, dia terbaring. Hanya itu respon yang ditampakkannya. Ketika saya baca tadi, doa tadi, maka dimudahkanlah orang ini. Kemudian berikutnya 128. Nanti lebihnya bisa Bapak tengok di sini, membaca surat Yasin. Ini ada dalilnya, Pak. Bukan berarti bid'ah orang baca surat Yasin itu. Ini yang perlu diluruskan. Kadang kasihan kepada orang tua kita yang semangat beramal, tapi mereka tak tahu dalil. Dan
Tak tahu dalil itu bukan berarti tak ada dalil. Datang orang melemahkan semangat dia ini. Kenapa Bapak Yasin? Kenapa Bapak baca Yasin? Mana dalilnya? Tentu macam bapak tak tahu dalil. Karena nggak pernah belajar dalil. Yang penting mau beramal dan syukur itu. Ini orang beramal diragukan pula beramal. Kan kasihan sekali, Pak. Ketika orang tua itu ditantang dan dia tak bisa jawab, apa yang terjadi? Mentalnya down. Apalagi yang nantang itu umurnya 17 tahun. Baru kemarin dia belajar, ditantangnya apa-apa yang sudah lama ini. Tak ada bapak itu, apa itu bid'ah itu. Yang apa lakukan itu, khurafat itu. Tak ada dalilnya, percuma. Kalau sudah sebut percuma, ini mental kita ini jatuh, Pak. Mak percuma berarti selama ini. Padahal tidak, ini dalilnya di sini. Ya, baik. Kemudian selanjutnya membaca surah Al-Baqarah. Ini dalilnya ada di sini. Kemudian disiwakkan. Ada dalil di sini. Kemudian bersedekah atas nama calon si mayit tadi. Yang terakhir berdoa untuk calon si mayit. Inilah ada beberapa amalan agar dimudahkan proses sakratul maut. Bapak Ibu yang berbahagia, maka silakan mau tengok di buku ini, nanti tengok di sini agar kita kuat. Kalau ada kuat berhujjah, beralasan kalau ada orang yang ingin melemahkan kita. Nah, itulah buku itu kenapa saya buat, Pak. Saya setiap pengajian hampir tidak lepas dari buku ini. Karena kalau kita pakai buku kokoh. Ketika orang bertanya, nih baca di sini. Tak percaya, berarti Anda tak percaya Al-Quran. Anda tak percaya hadis. Ini sudah disusun. Nah, inilah jadi pegangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini dapat membantu. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.